Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allah ya mujibas sayyidin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah Majelis Ta'lim Ali Andong rahimakumullah, pengurus Majelis Ta'lim Ustaz Rahmat dan Ustaz Iqbal ya rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bahagiakan kita pada malam ini kembali istiqomah hadir dalam majlis kemuliaan Allah, dalam majlisnya para malaikat di antara taman surga Allah. Semoga Allah bersamakan kita dunia dan akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaat ujung di yaumil qiyamah. Sebelumnya mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk penyusun penulis kitab ini, yaitu Muhammad Nawawi bin Al-Jawi nafa'allahu bihi bidarain fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah, masih halaman 4 wal maqalatu salisatu, makalah yang ketiga. Dan ketemu belum? Sudah ya, karena biasa jadi langsung ketemu. Wal maqalatu salisatu, makalah yang ketiga. An Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhoinya. Man dakhala al-qabra bila zadin, barang siapa masuk ke kubur, alam barzah, alam kubur, bila zadin, dengan tanpa bawa bekal, ai minal amali sholih, dari amal soleh, maka seakan-akan ia raqibal bahra bila safinatin, naik ke laut, maksudnya mengarungi lautan tanpa kapal, tanpa perahu, tanpa kapal. Ai, yaitu fayuqraqu, ia akan tenggelam, gorokot, ya, kapal itu akan tenggelam dengan tenggelam yang amat sangat dalam gitu, gorokot. La khalaso, tidak akan selamat, lahu baginya, illa kecuali biman yun kazi yun izuhu, kecuali ada orang yang bisa menyelamatkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi, tidak ada mayit di kubur, di alam kubur, illa seperti, kecuali, maaf, illa kecuali kaloriki, seperti tenggelamnya al-mughawwis, yang ia tenggelamnya itu apa? Berteriak-teriak minta tolong. Ayat itu at-talab li ayyughosa, ya, yaitu memohon, meminta
agar ada yang bisa menolongnya. Sampai situ dulu, silakan dibaca ya. Bismillah. Ya silakan Bapak Ibu dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini makalah yang ketiga. Ini makalah yang ketiga ini ringkas ini ya. Kalau ada waktu berarti kita 2 makalah ya. Karena ringkas hari ini. Saya bacakan dulu, saya jelasin makalah ketiga. Kalau ada waktu kita 2 makalah karena singkat banget ya. Makalah ini dari Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita tahu Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat terdekat Rasulullah, sekaligus dia mertua Rasulullah. Karena anak dari Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha, menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang paling terdekat. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mendampingi Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Istilahnya asprinya, asisten pribadinya Rasulullah SAW. Makanya khalifah pengganti Rasulullah yang pertama itu adalah khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apa ungkapannya? Man dakhala qabra bila zadin. Siapa orang yang masuk ke kubur tanpa bekal. Artinya orang sudah meninggal dunia. Ya kan ya? Orang sudah mati masuk ke kubur tanpa bekal. Nekat namanya. Ya, mati gak ada bekal, nekat. Ya kan? Kira-kira ya orang pulang kampung. Ya, dari kota Jakarta 10 tahun pulang kampung, gak bawa bekal. Gimana kira-kira? Iya, yang ada sengsara. Yang ada tidak akan sampai ke kampung halamannya. Ini ada orang sholat enggak, ibadah enggak, puasa enggak, baca Quran enggak, ngaji enggak pernah. Tiba-tiba mati, nekat namanya. Iya. Tanpa bekal. Minal amli sholih, yaitu amal soleh. Bekalnya adalah amal soleh. Ya. Maka kata Abu Bakar Siddiq gimana? Faka'an nama rajul bahra bila safina. Seperti dia rakiba itu naik. Tapi maksudnya kalau naik ke lautan kan kayak nggak pantas, mengarungi lautan. Nah gitu kira-kira. Bila safinatin tanpa kapal, ya tanpa kapal. Orang tenggelam, ya tenggelam di laut, dikasih duit 1 miliar mau nggak? Nggak mau. Jadiin presiden mau nggak? Nggak mau. Dikasih emas berlian 1 ton mau nggak? Dikasih ban bekas, mau, ban bekas aja mau, padahal bekas itu. Kenapa? Karena dia bisa selamat dari tenggelamnya. Nah begitu pula seperti orang yang dimasuk kubur gak ada bekal, seperti orang mengarungi lautan tanpa kapal, tanpa perahu. Ya apa kata dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Jawi, yaitu fayuqraqu gharqan la khalasa lahu illa biman yunqizuhu, yaitu tenggelam itu benar-benar tenggelam. Jadi benar-benar tenggelam tuh. Ya, tenggelamnya benar-benar tenggelam. Maka enggak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali ada orang yang menyelamatkannya. Orang menyelamatkannya. Tapi susah kalau nggak ada amal soleh, nggak ada, sulit. Orang mati tanpa amal soleh, nggak ada bekal, sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya alam kubur itu bisa 2, bisa rawdah min riyadil jannah, bisa hufrah min hufratil niran, bisa taman surga, bisa kubah dari api neraka. Wah, sebagaimana juga diungkapkan dalam sabda Rasulullah SAW, mal mayyit fi qabrihi illa kal gharil maghawis. Tidak ada mayit di dalam kubur kecuali seperti tenggelamnya orang-orang yang tenggelam, seperti orang tenggelam teriak-teriaknya. Ai at-talabu li ayyuqasa. Dia meminta, mencari, meminta
supaya ada yang bisa menolongnya. Tangan. Tapi nggak bisa. Namanya sudah di alam kubur, siapa yang bisa nolong? Ya. Ini saya belum lama melihat viral di sebuah media sosial, ada kucing lalu dibawa oleh punyanya ke kubur. Itu kucing seperti wah teriak-teriak kucing itu. Wah, ini berarti di alam kubur ini, karena manusia jin nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, tapi kalau binatang bisa tahu. Berarti sedang ada siksa kubur yang dialami oleh mayit yang ada dalam kubur itu. Nauzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita ini dalam rangka dalam rangka kita amal soleh, agar nanti kita masuk ke kubur ini dengan amal soleh kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semua kita kan akan pulang ya Bu ya. Habis ngaji kita pulang, ya kan? Nanti lama-lama kita pulang ke kampung akhirat. Ya, biasanya kalau kata-kata pulang itu senang nggak? Senang. Pulang sekolah senang, pulang tahlilan senang, ada berkah, ya kan? Pulang mudik senang ketemu keluarga, pulang ngaji senang dapat ilmu, pulang ke kampung akhirat senang. Udah siap? Senang, bingung jawabnya. Senang enggak ya? Kalau senang ntar mati. Allah, ini nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Biasanya tuh yang ngomong belakangan, yang dengerin duluan, ya kan? Jamaah duluan, ustaz belakangan. Nggak apa-apa, sama baik. Allah Akbar. Yang keempat sekarang ya, anak sikat ini ya. Sekarang makalah keempat, kita dua makalah ya. Wal makalah terabiatu, makalah yang keempat. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar. Tadi Abu Bakar, sekarang Umar. Semoga Allah meridhoinya. Dinukilkan. Kita diriwayatkan. Ani Syekh, daripada Syekh Abdul Mukti As-Samlawi, nama orang ya. Namanya Syekh Abdul Mukti As-Samlawi. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di Jibrilah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Nabi ngobrol sama malaikat Jibril. Sibli hasanati Umar. Sebutkan bagi saya kebaikan-kebaikan Umar. Saya pengen tahu nih, kata Nabi kepada malaikat Jibril, sebutkan, hai Jibril, kebaikan-kebaikan Umar. Seperti apa? Faqala, lalu malaikat Jibril jawab, lau kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Lau, seandainya, umpama, andai kata, misalnya, kanatil biharu, adanya tinta, adanya laut midadan sebagai tinta, wasyajaru, dan pohon-pohon ini aklaman, menjadi kolam, menjadi pulpennya. Kalau dulu kan tinta sama pulpen itu dipisah ya. Ya, ini kaligrafer itu bisa dipisah kan, ditempel ini tintanya, misalnya ini pulpennya, ini celupin begitu. Tinta itu lautan itu tinta. Pohon-pohon di dunia ini menjadi kolam, menjadi pulpennya. Lama asal tuh, maka tidak akan terhitung, tidak dapat terhitung kebaikan Umar bin Khattab. Saking banyaknya kebaikan Umar. Allah Akbar. Faqala, lalu Nabi juga bersabda, minta kepada malaikat Jibril, sebutkan hai Jibril liku kepadaku hasanati Abi Bakrin, kebaikan Abu Bakar. Apa kebaikan Abu Bakar? Faqala, maka Jibril berkata, menjawab, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Kebaikan Umar itu lautan sebagai tinta, pohon sebagai kalam,
dihitung kebaikan itu satu kebaikan Umar, seluruh kebaikannya ada pada Abu Bakar. Satu kebaikannya itu seluruh kebaikannya dari Abu Bakar. Jadi gak ada apa-apanya kebaikan Umar itu. Maksudnya lebih besar kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Izzud dunya bil mali, kemuliaan dunia dengan harta. Kemuliaan dunia dengan harta. Wa izzul akhirati bi sholihil a'mal, kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Sholihil amal, amal soleh. Ai fala tataqawwa, itu kurang titik, itu bukan nun ya. Saya bingung waktu itu, kok enak apa ini? Ternyata sampai baca seluruhnya itu kurang titik, tambah titiknya satu. Jadi tataqawwa gitu ya. Tataqawwa itu yang benar. Ya, maka tidak kuat umur dunia perkara dunia. Tidak kuat perkara dunia, wala tasluha illa, tidak baik kecuali bil amwali, dengan harta. Tidak baik dunia itu kecuali dengan harta. Wala kan ketahuan kan, wala tataqawwal. Nah ini benar nih baru. Taknya titiknya taknya dua benar. Wala tataqawwal, dan tidak kuat umurul akhirah, perkara akhirat, urusan akhirat. Wala tasquha, dan tidak baik, tidak pantas, tidak baik illa kecuali bil a'mali sholihati, dengan amal-amal soleh. Wal maqalatul khabisa wallahu a'lam. Silakan dibaca dulu ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul rabi'ah ya. Maqalah yang keempat, makalah yang keempat. Makalah yang keempat ini dari Umar radhiyallahu anhu. Dari Umar radhiyallahu anhu, dinukilkan, diriwayatkan ani Syekh Abdul Muti As-Samlawi, dari Syekh Abdul Muti As-Samlawi, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril. Jadi Nabi dialog kepada malaikat Jibril. Ya. Karena Nabi itu diberikan keistimewaan, bisa dialog kepada malaikat Jibril, bisa ngobrol, bisa curhat gitu ya, pengen tahu dan kepo. Nah, apa pertanyaan kepada malaikat Jibril? Kata Nabi, sifli hasanati Umar. Ya Jibril, sebutkan kepadaku kebaikan Umar itu kebaikannya apa sih? Seperti apa kebaikan Umar? Ya, maka jawaban Jibril apa? Jawaban Jibril kepada Rasulullah adalah lau kanatil biharu idadan. Seandainya lautan menjadi tinta, wasyajaru aqlaman, dan pohon-pohon di dunia ini menjadi kolam, menjadi pena, lama asar tua, tidak akan terhitung kebaikan-kebaikan dari Umar radhiyallahu anhu. Artinya saking banyaknya kebaikan. Kita tahu Umar dulu itu ketika jahiliyah itu adalah preman pasar, preman yang saling ditakuti. Wah, orang nggak ada yang berani. Jangankan dia, baru jalan aja orang pernah ketakutan. Saking. Nah, waktu jahiliyah dia bukan hanya minum minuman keras, sampai mandi juga dengan minuman keras. Sampai mandi, hobinya minuman keras. Ya, waktu jahiliyah anak kandungnya sendiri dikubur hidup-hidup. Anak kandung dikubur hidup. Itu yang sekarang kejadian di Sudan, Masya Allah. Jadi kalau kita melihat video itu pembunuhan genosid di Sudan, itu ada orang dikubur hidup-hidup. Nah ini jahiliyah banget. Ribuan orang yang mati sudah. Genosid, perang saudara, orang Islam semuanya perang saudara. Ya Allah. Nah, Umar itu dulu begitu. Dia sampai jahiliyahnya. Rasulullah berdoa, ya Allah, masukkan dua orang ini masuk Islam.
Yang pertama Umar bin Khattab, yang satu Umar siapa gitu? Ternyata Umar apa? Umar yang itu Abu Jahal. Ternyata yang diterima doanya Rasulullah adalah Umar bin Khattab. Ketika itu adik kandungnya kalau salah Hafsah itu membaca Al-Quran, tersentuh dia. Pengen tahu apa yang kamu baca? Marah-marah itu Umar kan? Ya kaget. Ya, datangkan aku kepada Rasulullah. Saya ingin ketemu dengan Rasulullah. Nah, ketika ketemu Rasulullah apa? Bersyahadat Allah. Ketika mendengar suara adiknya membaca surah apa waktu Toha kalau nggak salah. Ya. Nah, Umar itu luar biasa. Jadi sampai-sampai kata malaikat Jibril, ini kan ngomong malaikat, tahu kebaikan Umar. Umar itu ya kalau laut jadi tinta, di pohonan di dunia ini jadi pena, ditulis nggak terhitung itu. Saking banyak-banyaknya kebaikan Umar, artinya saking pahala-pahalanya luar biasa Umar itu. 2/3 dunia ini dikuasai Islam ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Faqala, lalu Nabi ngomong lagi kepada Jibril. Jibril, sib li hasanati Abu Bakar. Sebutkan kepadaku, Jibril, kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Bagaimana kebaikan Abu Bakar itu? Faqala, maka Jibril menjawab, Umaru hasanatun min hasanati Abu Bakar. Umar itu satu kebaikan dari seluruh kebaikan Abu Bakar. Artinya kebaikan yang begitu banyak dari Umar bin Khattab tidak sebanding dengan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika terjadi mau jihad, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mau berlomba-lomba dengan hartanya untuk berjihad? Saya Rasulullah. Iya Umar. Kamu berapa? 50% hartaku untuk jihad fisabilillah. 50%. Yang seluruh hartaku 50% untuk membela agama Allah. Saya Rasulullah. Abu Bakar. Kamu berapa? Seluruh hartaku ya Rasulullah untuk jihad fisabilillah. Bagaimana dengan istri, untuk anak, untuk keluargamu? Saya punya Allah dan engkau ya Rasulullah. Saking hebatnya iman dari Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira kita bisa nggak begitu tuh? Jika lagi bangun nih majelis ta'lim, membangun apa masjid, ayo siapa yang mau infak untuk membuat masjid berlomba-lomba? Yo siapa? Kamu berapa? Nggak ada 50%, nggak ada. Jangankan 50%, 10% dari harta kita pun rasanya berat, ya kan? Memang yang diminta oleh Allah hanya 2,5% kan zakat. Ya Allah, Umar itu kalau infak 50%, Abu Bakar seluruh hartanya. Bingung kalau kita seluruh harta kita, ntar rumah bagaimana, anak bagaimana, keluarga bagaimana, sekolahnya bagaimana? Nggak kepikiran Abu Bakar, karena dia punya Allah dan Rasul. Sampai begitu, saking imannya mantep Abu Bakar As-Siddiq, hebat banget ya. Jadi kalau infak itu nggak sedikit, ya sedikit infak, masya Allah. Itu kan harta ini ada 3 jamaah. Harta yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita simpan jadi rebutan ahli waris. Harta kita sebenarnya apa tuh? Harta yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang kita sedekahkan. Itulah harta yang kita sebenarnya. Harta yang kita infakkan, yang sedekahkan. Jadi harta kita cuma ya begitu. Jadi kotoran yang kita makan, ya hanya yang kita infakkan. Inilah sampai-sampai kata malaikat Jibril, kebaikan Umar yang begitu banyak itu satu kebaikan dari seluruh kebaikan Abu Bakar. Masya Allah. Kemudian ditutup dengan hadis Rasulullah, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Kemuliaan dunia dengan harta. Jadi orang itu mulia kalau banyak harta, ya kan ya? Coba aja deh kita lihat nih, karyawan-karyawan habis gajian, semangat banget, dapat gaji yang ke-13 kalau ASN banget ya, wah luar biasa, ya kan? Jangankan gaya hidupnya, orang kaya dengan orang miskin, orang kaya gaya jalannya juga beda, ya. Habis dapat duit
beda gaya jalan. Baru gaya jalan, apalagi gaya hidupnya beda. Orang kaya di tengah-tengah kita lagi ngaji di pengajian kentut, kita ngomong Bapak sehat, gitu Pak. Orang miskin, orang belangsa, kentut tengah kita, depan kita ngomong mampus gitu ya. Kadang-kadang begitu kan sikap kita kan. Itulah makanya orang punya harta itu Pak, Masya Allah, mulia dia di dunia itu kelihatan mulia. Izzul dunia bil mal. Kemuliaan kehebatan seorang di dunia harta. Kalau harta banyak berkuasa dia. Ya kan? Banyak berkuasa dia. Allahu Akbar. Izzul dunia bil mal. Wa izzul akhirah bisul amal. Tapi ternyata kemuliaan akhirat dengan apa? Dengan amal soleh. Harta itu tidak ada manfaatnya kalau tidak digunakan untuk yang bermanfaat. Tapi amal solehlah itulah kemuliaan seorang. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang banyak harta, bukan orang yang tinggi jabatan, bukan orang yang terkenal, tapi orang yang paling bertakwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila azabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisikmu, hartamu, jabatanmu, kaya miskinmu. Yang Allah lihat apa? Hati dan amalmu. Hati dan amalmu yang Allah lihat Pak. Maka yang paling mulia di sisi Allah itu bukan ustaz, bukan. Bisa jadi bapak yang lebih mulia, ibu lebih mulia dari ustaz. Ustaz banyak dosa, ngomong doang. Ya kan? Yang paling bertakwa, yang paling mulia. Itulah indahnya beragama Islam. Jadi bukan yang dilihat yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatan, bukan yang paling terkenal, tapi yang paling bertakwa. Makanya izzul akhirah bisul akmal. Kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Fala tataqawwa umur dunia. Artinya tidak akan kuat perkara dunia, urusan dunia, wala tasluha, dan tidak baik, tidak pantas illa kecuali bil abwali, dengan harta. Orang itu disebut kuat, disebut hebat, disebut baik, mulia di dunia ada dengan harta. Ya kan? Kaya. Orang kaya itu beda. Masya Allah orang kaya. Ya. Tapi kalau orang kaya yang soleh, hartanya untuk amal soleh, dia bangun peradaban dengan kaya. Makanya kalau ditanya Bapak Ibu, ada dua orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Kaya yang bersyukur, yang miskin sabar. Yang mulia yang mana? Kaya bersyukur. Kalau miskin sabar, ya dia buat dirinya sendiri. Kalau kaya bersyukur, bisa bangun peradaban, bisa bangun masjid, pesantren, yatim, yayasan, ya kan ya, bangun rumah sakit gratis, bangun peradaban, sekolah-sekolah gratis, makan gratis, apa gratis, karena kayanya yang bersyukur, hartanya untuk umat, hartanya untuk umat, ya hebat. Makanya orang Islam itu harus kaya, ya, kaya yang bermanfaat. Abdurrahman bin Auf terkenal kayanya, saking kayanya dia itu infak setiap hari 10.000 dinar, sekitar berapa puluh juta sehari infak. Masya Allah, itu Abdurrahman bin Auf. Tapi bukan orang miskin, makin kaya ya. Makin banyak infaknya makin kaya. Apalagi nih ya. Jadi kekuatan seseorang, kebaikan seseorang di dunia ini dilihat dengan amwal. Tetapi wala tataqawwa umurul akhirah wala tuslaha illa bil a'mali sholihah. Tidak punya kekuatan perkara akhirat, tidak pantas, tidak baik perkara akhirat, urusan akhirat kecuali dengan amal soleh. Jadi kalau dunia dengan harta, kalau ya akhirat dengan amal soleh, itulah yang paling penting bagi kita. Jadi izzud dunia ini, kemuliaan dunia dengan harta, semakin banyak harta semakin mulia di hadapan manusia. Tapi akhirat adalah amal soleh. Jadi orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang paling banyak hartanya. Kita lihat Qarun itu
ditenggelamkan oleh Allah karena hartanya. Tetapi orang hartanya juga jadi mulia kalau hartanya untuk akhirat. Harta untuk akhirat untuk apa? Makanya ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya wakaf. Ya kalau orang kita namanya amal jariah. Jadi harta untuk orang beriman itu adalah untuk maslahat, dengan hartanya menjadi bermanfaat. Makanya ada doa supaya kita harta banyak, diantaranya sholat duha. Sholat duha itu kan sholat kita kaya kan? Jika rezeki di langit turunkan, jika yang jauh dekatkan, yang dibui keluarkan, yang sulit mudahkan. Ya, di 2 hari berturut-turut ini ada orang datang ke rumah curhat ke ustaz. Curhatnya masalah harta juga. Yang satu masalah usaha, bangkrut, hutang, bejibun sampai 500 juta ustaz. Masya Allah. Yang satu lagi usahanya juga lagi susah, kemudian hutangnya ditagih mulu apa. Gimana ustaz? Istri saya stres, hampir katanya cemas tiap hari. Waduh, amalan apa ustaz? Ya, amalan apa? Nah itulah yang berat ya. Tapi gampang amalannya. Amalannya apa bu? Istighfar. Ada seorang Syekh Hasan Al-Basri ditanya oleh berbagai jamaah dengan berbagai masalah. Masalah hutang, masalah rezeki mampet, usaha usaha susah terus, masalah dia nikah nggak punya anak, masalah keluarga pokoknya berantakan. Jawaban Syekh Hasan Basri hanya satu, istighfar. Jawaban seorang ulama waliullah cuma satu, istighfar. Muridnya jangan nanya, ini yang nanya Syekh macam-macam permasalahan, tapi kok jawabannya satu. Apa kata jawaban Syekh? Saya tidak mau mendahului Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Pokoknya takut rabbakum innahu kana ghaffara yursilu al-ridha bil amwal wa banin wa yaj'aluhu anhara, itu kalau enggak salah. Beristighfar kalian kepada Allah Tuhan kalian, maka Allah akan berikan musim yang teratur. Allah akan banyakin harta, Allah akan banyakin anak, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Lalu sabda Rasulullah, man lazim istighfar, siapa orang yang melazimkan istighfar, kalau dia punya masalah Allah berikan jalan keluar, kalau dia punya kesulitan Allah mudahkan. Lalu ujung hadisnya apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nah itulah istighfar. Jadi gampang istighfar. Cuma masalahnya kita berapa kali istighfar dalam sehari, itu masalahnya. Ya bu, ya pak. Kira-kira jawaban di sini kalau istighfar sehari berapa kali? Ya, 3 kali Ustaz. Ya 3 kali memang susah. Ya. Yang dulu saya pernah mungkin ngomong di sini, saya curhat ke Ustaz Arifin, lalu beliau ngomong, kalau Ustaz itu istighfarnya minimal 5.000 kali sehari. Coba amalkan. Insyaallah saya amalkan Ustaz. Saya amalkan tuh, bener Pak, bener Bu. Ini nggak sampai bertahun-tahun, berbulan, hanya berapa bulan Allah mudahkan, akhirnya bisa menunaikan ibadah haji dengan istighfar. Alhamdulillah gitu. Walaupun gagal terus, ya gagal terus. Gagal pertama yang memberangkatkan gratis haji ditangkap KPK. Yang kedua Yang kedua ini unik ini. Yang pertama itu travelnya bangkrut. Yang kedua tangkap KPK. Yang ketiga COVID. Nah baru yang keempat baru bisa berangkat tahun 2022 baru bisa menunaikan ibadah haji setelah COVID. Dan hikmahnya haji pertama dibuka itu jamaahnya sedikit, jadi kita lebih luas menunaikan ibadah haji, tidak berat lah. Hikmah yang kedua, di pas hari Jumat Arafahnya, berarti haji akbar. Siapa yang bisa menunaikan ibadah haji di hari Jumat Arafahnya itu mendapatkan pahala 80 kali haji akbar.
Dan itu nggak setiap tahun, jarang-jarang haji akbar. Dan yang hikmah yang berikutnya ini sulit ini, inilah Allah berikan karunia. Kenapa kok gagal terus Ustaz berangkat haji? Allah takdirkan nggak tahu gimana itu, ya Kementerian Agama meminta Ustaz untuk khutbah Arafah. Nah, itu luar biasa. Haji pertama kali, tapi diperintahkan untuk khutbah Arafah. Kalau khutbah Jumat sering, Idul ada sering, ya. Kalau khutbah Arafah belum pernah kan? Sekarang kan enak ada anunya kan, ada YouTube, lihat aja YouTube. Alhamdulillah kita nyontek ya kiai yang pernah khutbah Arafah. Itulah hikmahnya. Mudah-mudahan semua jamaah di sini bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Sudah kan ya? Sudah daftar? Alhamdulillah. Ya tinggal nunggu kan? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang ada 2 makalah, tapi singkat-singkat makalahnya ya penjelasannya, yaitu makalah yang ketiga dan makalah yang keempat. Insyaallah minggu depan makalah yang kelima, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang dibahas dalam kitab ini kita dapat mengamalkannya, dan kita termasuk hamba Allah yang terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati wa karamati wal mujizati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah kulli sahabati rasul ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat, terang-terangan atau yang kami sembunyikan ya Allah. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak-anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah. Seluruh dosa jamaah majlis Ali Andong ya Allah. Seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami semua akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, ikhlas, istiqamah, akhlak yang mulia, hati yang bersih, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, sehat wal afiat, rezeki yang mudah, yang halal, yang berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabbana, di antara kami yang banyak masalah berikan jalan keluar terbaik. Di antara kami yang sulit rezeki mudahkan ya Allah, lapangkan ya Allah. Di antara kami yang terlilit hutang mudahkan untuk melunasinya ya Allah. Di antara kami yang punya hajat kabulkan, yang punya cita-cita mudahkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina, di Sudan, dan di seluruh belahan dunia ini ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Beri kasih sayang detik-detik kematian kami ya Allah. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Bahagiakan kami semua ya Allah dengan ridha-Mu, dengan surga-Mu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma
Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.